Menengok kembali kekompakan Menteri Prabowo saat pelantikan di Istana Negara. Pesawat perintis MR jatuh tewaskan seluruh penumpang dan kru. Indonesia berjaya di World Super Sport 300, Aldi Satya Mahendra juara dunia. Selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Pagi kembali menyapa Anda. Pagi ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara, mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Ajeng Tiara. Delapan pesawat tempur TNI AU mengawal penerbangan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Surakarta, Jawa Tengah. Keberadaan pesawat tempur itu untuk memastikan keselamatan digunakan mengawal pesawat Boeing 737-800 NextGen bernomor ekor A7309 yang ditumpangi Jokowi. Dalam penerbangan tersebut, Jokowi dan Iriana dikawal oleh 8 pesawat tempur TNI AU. Mereka terdiri atas 4 pesawat F-16 Fighting Falcon, 3 pesawat T-50I Golden Eagle, dan 1 pesawat Sukhoi Su-30 Mark II. Pengalawan Jokowi dan Iriana dipimpin langsung oleh Flight Leader Letkol Penerbang Bambang Aulia Sifinix Yudhistira. Pengawalan pesawat tempur TNI AU sebagai bentuk penghormatan kepada Jokowi yang telah mengakhiri masa jabatannya sebagai kepala negara. Dalam perjalanan pulang ke Solo, Presiden Joko Widodo mengutus Kapolri Listio Sigit Prabowo dan TNI Panglima TNI Agus Subianto untuk mengawal kepulangan Jokowi. Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri pelantikan di Istana Negara. Prabowo bersama para menteri terlihat sangat kompak mengenakan jas hitam dan dasi biru. Senin 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri pelantikan di Istana Negara, Jakarta. Dalam acara yang berlangsung ini, Prabowo dan para menteri terlihat sangat kompak mengenakan jas hitam dan dasi biru. Pelantikan dimulai dengan pembacaan sumpah jabatan oleh Prabowo yang diikuti oleh seluruh menteri. Dalam sumpahnya, mereka berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi bangsa dan negara. Acara pelantikan ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara awal penting bagi era baru kepemerintahan. Politisi Partai Golkar Mutia Hafid menilai bahwa momen pelantikan dan perpindahan kekuasaan dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf ke Prabowo Gibran adalah momen bersejarah karena berlangsung smooth dan indah. Politisi Partai Golkar Mutia Hafid menilai bahwa momen pelantikan dan transisi kekuasaan dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf ke Prabowo Gibran adalah momen bersejarah karena berlangsung smooth dan indah. Tak hanya itu, dirinya berharap acara pelantikan yang lebih indah menjadi simbol bagi era pemerintahan Prabowo Gibran pemerintahan selanjutnya. Perlu diketahui, Mutia menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR MPR Minggu 20 Oktober 2024. Dirinya mengenakan kebaya berwarna kuning khas Partai Golkar dengan selendang abu-abu. Kalau Indonesia lebih baik, ini peralihan kepemimpinan salah satu yang paling transisinya paling smooth. Belum tentu kita lihat lagi dalam sejarah ke depan, tapi mudah-mudahan jadi benchmarking agar ke depan setiap peralihan kepemimpinan bisa berjalan seperti ini. Dan dengan peralihan yang smooth ini kita harapkan bisa lebih cepat bekerja dan tentu membawa Indonesia jadi lebih maju dan lebih baik. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Syanas, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Kementerian Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan menggelar penyambutan dan serah terima jabatan Menteri dan Wakil Menteri yang digelar di kantor Kemenkumham, Jakarta pada 21 Oktober 2024. Kemenkumham ingin menjadi contoh bagi kementerian-kementerian yang lain bahwa upaya pemecahan kementerian ataupun penggabungan itu adalah sebuah kebijakan Presiden karena Presiden ingin melihat sesuatu berdasarkan fungsi, tugas, dan penajaman program. Dan itu yang kita lakukan di Kementerian Hukum dan HAM. Pak, terkait masukan Pak Natalius Pigai menyangkut anggaran yang... Ya, nanti Pak
Pak Wamen yang jawab. Intinya kami akan bersama-sama memperjuangkan ke Kementerian Keuangan, tentu juga atas restu kepada Presiden. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Vian, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Once Mekel memberikan tanggapan positif terhadap pidato Presiden Prabowo yang memberi semangat untuk bersatu dalam perbedaan. Once Mekel juga menekankan pemerintahan Presiden Prabowo dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dalam 5 tahun ke depan. Mantan vokalis Dewa 19, Once Mekel, menyampaikan tanggapan positif terhadap pidato yang dibacakan oleh Presiden Prabowo. Once Mekel juga mengapresiasi semangat persatuan yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo. Once Mekel mengatakan, Presiden Prabowo juga memberikan penghargaan yang luar biasa kepada berbagai pihak. Beliau juga memberikan semangat agar tetap bersatu sebagai satu bangsa, meskipun dalam perbedaan. Once Mekel menekankan harapan besar akan pemerintahan Presiden Prabowo dalam 5 tahun mendatang, serta pembangunan berkelanjutan dan merata sehingga semua warga negara Indonesia bisa merasakan buah dari pembangunan tersebut. Tidak hanya itu, Once Mekel juga menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik serta penanganan korupsi. Prabowo memberikan penghargaan untuk banyak ya, dari tamu, undangan, kemudian dari semua ya, memberikan penghargaan, tapi juga memberi kita semangat lah untuk tetap bersatu sebagai satu bangsa, sekalipun kita ada dalam harapan saya ya, pemerintahan Bapak Prabowo ini bisa benar-benar membawa Indonesia ke depan, setidaknya 5 tahun ini bisa benar-benar membangun kesejahteraan masyarakat kita, pembangunannya juga berkelanjutan dan merata sehingga tidak ada satupun dari warga negara Indonesia yang tertinggal. Semua masyarakat Indonesia bisa merasakan buah dari pembangunan dan juga bisa benar-benar menata tata kelola pemerintahan dengan lebih baik, termasuk juga persoalan soal pemberantasan korupsi. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Anggota DPR RI fraksi Partai Golkar yang juga mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajeksyah, menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia atau SDM, khususnya generasi muda menjadi salah satu program prioritas. Harapannya tidak ada lagi anak Indonesia putus pendidikan. Musa Rajeksyah atau pria yang akrab disapa Ijek, menanggapi pidato kenegaraan pertama Presiden Prabowo Subianto usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Komplek Parlemen RI Senayan, Jakarta, Minggu 20 Oktober lalu. Ia menekankan pentingnya aspek pendidikan sebagai kunci utama dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Selain itu, ia juga menyoroti masih adanya infrastruktur pendidikan yang belum rata. Salah satunya, akses infrastruktur jalan menuju sekolah. Ijek meminta hal itu perlu jadi perhatian pemerintah. SDM, generasi muda kita, pendidikan, semuanya seperti mata rantai. Kayak Pak Prabowo bilang harus gizinya cukup. Dengan gizinya cukup, pasti dia akan cepat menangkap hal-hal yang memang menjadi penyampaian dalam sekolah, pelajaran. Terus tadi disampaikan juga kan, bagaimana ke sekolah ada yang memang jalanan yang belum memadai. Artinya kan berarti bangunan-bangunan sekolah ini juga harus dipikirkan. Menurut saya pendidikan itu penting, karena generasi ini kan akan berganti. Kalau SDM kita disiapkan dari sekarang, karena nggak bisa instan masalah SDM, masalah pendidikan. Pak, seperti yang kita ketahui, jumlah kementerian di masa Prabowo ini cukup banyak. Bagaimana tanggapan positif Bapak mengenai hal itu? Ya, saya positif saja melihatnya. Mungkin Pak Prabowo ingin menteri-menteri itu fokus dengan bidang-bidangnya. Kan selama ini juga bagus kementerian, ada satu kementerian bisa menangani beberapa bidang. Mungkin dengan melihat banyaknya hal-hal yang menjadi perhatian beliau mau agar kementerian itu fokus. Anggota DPR RI Atalia Praratya memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin merangkul semua pihak dalam membangun Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. DPR siap berkolaborasi untuk mewujudkan visi tersebut. Dari sekian panjang perjalanan kita semua di dunia politik juga tentu semua menunggu. Nah, jadi harapan baru
dari Presiden baru dan Wakil Presiden baru tentu hadir di antara kita semua. Dan kita tentu berharap bahwa kebaikan, terutama bagaimana harapan kami ini semua bisa hadir di Bapak Presiden kita yang insya Allah saya yakin karena beliau adalah seorang negarawan, beliau akan mampu menjaga kondusivitas negeri ini dengan baik, kemudian juga akan memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki di masa lalu begitu ya. Jadi PR-nya sangat banyak sekali ya, terutama PR-PR terkait dengan kesejahteraan begitu. Maka saya berharap Pak Prabowo dan juga Pak Wakil Presiden diberikan kekuatan untuk kemudian menghadapi tantangan-tantangan zaman ke depannya gitu ya. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membenarkan adanya pembicaraan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan mantan Kepala Badan Intelijen Budi Gunawan. Budi sendiri diketahui diberi kepercayaan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu menteri di Kabinet Merah Putih. Sesaat dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto, mantan Kepala Badan Intelijen Budi Gunawan diketahui bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Kabar tersebut dibenarkan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Puan mengungkapkan isi pembicaraan tersebut tentang hal positif. Megawati diketahui memberikan izin kepada Budi Gunawan untuk masuk Kabinet Prabowo Gibran. Sebagaimana diketahui, Budi Gunawan telah dilantik sebagai menteri oleh Presiden Prabowo Subianto. Budi ditunjuk Prabowo untuk menjadi Menteri Koordinator Politik dan Hukum. Ya pasti ada pembicaraan. Ini memang beliau konsul dulu kah sama Bu Mega untuk terlibat lagi di pemerintahan ini gitu? Ya pastinya ada pembicaraan. Ya, tapi tahu nggak Pak? Ya tahu. Pesan, tahu kan di TV ada. Tapi ya. itu apa Ibu gimana Mbak soal Pak BG? Positif. Dari Jakarta, Alko dan Dewa yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Partai Golkar menerima kunjungan Wakil Presiden Laos Pani Yatatau di kantor DPP Partai Golkar Selipi, Jakarta Barat. Sekjen Partai Golkar Sarumji ungkap pertemuannya dengan Wakil Presiden Laos terkait tentang kerjasama dalam bidang investasi dan sumber daya manusia. Partai Golkar terima kunjungan Wakil Presiden Laos Pani Yathotu di kantor DPP Partai Golkar Selipi, Jakarta pada 21 Oktober 2024. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekjen Partai Golkar Sarmuji, anggota DPR fraksi Golkar Dave Laksono, dan Putri Aneta Komarudin. Sekjen Partai Golkar Sarmuji ungkap pertemuannya dengan Wakil Presiden Laos membahas tentang kerjasama dalam bidang investasi. Tak hanya dalam bidang investasi, Sarmuji ungkap akan bekerja sama dalam bidang pemberdayaan sumber daya manusia. Salah satunya pada pengembangan sumber daya manusia, kami mengundang tokoh-tokoh Partai Demokratik Laos untuk bisa menjadi narasumber di pelatihan-pelatihan kami, ada Golkar Institute dan sebaliknya. Kami juga bisa memfasilitasi seandainya ada pesan-pesan yang perlu disampaikan antar partai untuk kepemimpinan Pak Prabowo Gibran maupun untuk kerjasama yang lebih baik antar pemerintahan. Kerjasama ekonomi mungkin? Ya, kita tingkatkan kerjasama ekonomi, ekspor impornya. Terus beliau menggarisbawahi tentang pentingnya investasi ke Laos. Untuk kerjasama bidang pertahanan? Pertahanan ya dibahas, semuanya dibahas, tapi penekanannya pada kerjasama ekonomi terutama investasi. Investasinya apakah kita akan mendatangkan pengusaha kita ke Laos atau Laos kita terbuka juga? Sama-sama terbuka. Kalau untuk ekonominya masih seputar otomotif, karena kerjasama ekonomi yang paling gencar sama Laos ini dari sektor otomotif, atau mungkin ada sebenarnya terutama sekali pada investasi ya. Kita sama-sama membuka diri untuk investasi. Golkar punya jaringan pengusaha-pengusaha yang barangkali siap untuk memasuki investasi ke Laos. Dari Jakarta, Galuh Anggara dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Tak terima ditegur karena membuang sampah sembarangan, seorang lansia tewas usai berduel dengan pria paruh baya di Johar Baru, Jakarta Pusat 20 Oktober 2024. Korban yang mengalami luka lebam di wajah dan kepala sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tak tertolong. Pria paruh baya ini langsung beranjak mendekat sambil menegur seorang lansia yang kedapatan membuang sampah sembarangan di bahu Jalan Kampung Rawa Selatan, Johar Baru, Jakarta Pusat, dini hari tadi. Tak terima ditegur dengan nada tinggi, korban kemudian menampar wajah pelaku hingga membuat emosi pelaku memuncak dan balas memukul korban.
Akibatnya, terjadi aksi baku hantam di antara keduanya yang membuat tubuh korban terkapar tak berdaya. Korban sempat dilarikan ke Puskesmas Mardani, namun karena tak ada kamar perawatan, korban akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Sayangnya, meski sempat menjalani perawatan selama beberapa jam, tetapi luka lebam yang diderita di bagian wajah dan kepala membuat nyawa YM, lansia berusia 72 tahun itu, tak mampu bertahan. Menurut warga, korban diketahui sering membuang sampah sembarangan, namun justru selalu marah ketika ditegur. Jenazah korban kini telah dilarikan ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk divisum. Kasus duel maut ini kini masih ditangani aparat Reskrim Polsek Johar Baru. Itu saya mau dijaga nih, ya. Ngumpul semua Pak RW, Pak RT. Ada satu motor nih, lewat anak muda nih, ABG. Pak, ada yang tawuran, Pak, ada yang gebukin orang, Pak. Gitu kan, ada yang gebukin orang, Pak. Bapak kesian loh. Udah kan, berapa orang maju ke depannya keamanan. Dia bilang kan, jatuh udah ngejoprak. Nah, yang ngebukin orang masih tetap di situ, ya kan? Saya bilang jangan takut dulu, lihat napas dulu, masih napas gak? Saya bilang, ya masih napas. Udah kita kemanusiaan kan, kita bantu ke atas naikin ke meja. Alamat telepon, Pak RT yang minjem mobilnya, bawa ke Mardani Puskesmas. Ternyata di sana nggak ada tempat, masuk Islam tadi. Nah, sampai jam 3 itu nggak sadar, jam 4 lewat berapa gitu, sadar teman sebentar gitu. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi.